bersama lagi saya Nabil Habibi di acara One Bite at a Time. Kali ini kita membahas tentang motivasi khususnya dalam bermusik, karena hari yang spesial ini hari Sabtu tanggal berapa ini? Tanggal 20. Ya, tanggal 20 Juli hari Sabtu kita kedatangan teman lama saya tentunya. Ada Lukas dari Zap Hanam di sini. Halo. Apa kabar? Baik, Nabil. Apa kabar Nabil? Panas tapi oke. Panas sekali emang di Yes. luar. Hari ini kita bakal ngebahas motivasi. Nah, Oke. karena yang gue lihat selama ini dari lu grinding dari dulu dalam bermusik, dari bedroom player, Yes. dari main gitar, terus pindah ke bass, lalu Yes. join band kampus ya itu ya. Iya, itu band kampus. Namanya Zap Hanam. Betul. Jadi hari ini gue mau ngulik gimana sih lu cara mendapatkan motivasi dan bisa sharing ke teman-teman tentang motivasi lu mencapai tujuan lu atau goals lu mencapai musisi yang lu impikan dari dulu. Oke, kita masuk dari topik pertama kali ya. Iya. Ceritain dong perjalanan awal-awal lu dalam bermusik sampai bisa sampai titik sekarang ini. Awal banget gue belajar gitar kali dari situ ya. Boleh. Itu tuh kelas 4 SD diajarin almarhum bokap gue. Abis itu kayak diajarin 2 minggu 3 bulanan gitu. Abis itu gue udah dapet basicnya. Gue mangkrak dari kelas 4 SD sampai kelas 6. Baru kelas 6 gue lanjut lagi ngegitar. Tapi abis itu sempet mangkrak. Pokoknya banyak banget fase gak megang gitarnya gue, karena belum ada yang belum ada yang bisa bikin gue stay in touch sama musik dan juga bermain gitar. Sampai COVID kemarin gue kayak udah nonton film, udah baca apa segala macam, udah gabutnya tuh udah kayaknya A sampai Z tuh gue lakuin, tapi ada satu hal yang gue belum ngelakuin, belum gue explore, musik. Nah di situ kayak bokap gue masih ada waktu itu, dia nyetel lagu-lagu lama gitu, terus gue kayak mulai termotivasi dari dia gara-gara dengerin lagu-lagu kayak Zeppelin, Pink Floyd gitu lah. Habis itu sampai gue nonton di YouTube Arctic Monkeys, di recommendationnya ada band namanya The Strokes kan. Setelah gue nonton Arctic Monkeys tuh next songnya The Strokes. Nah dari situ tuh bener-bener dimana momen gue mendapatkan wah nih band nih keren juga ya, gue pengen deh jadi kayak mereka. Nah itulah gara-gara gue nonton The Strokes di YouTube. Dari situ gue termotivasi juga gara-gara ini lagunya rock tapi gak kayak rock tradisional gitu nih, rock baru 2000-an gitu. Gue suka gila awalnya. Nah dari situlah yang ngebawa gue ke dunia. Akhirnya gue pengen main gitar lagi, ngulik-ngulik lagu sendiri lagi kayak orang gila. Seharian tuh nggak bisa nyentuh kalau belum, nggak bisa tidur kalau belum nyentuh gitar. Itulah dari situ sih awalnya. Berarti awal dari 4 SD ya? 4 SD. Berarti sebenarnya influensi musik lo itu menjadi motivasi sendiri buat lo. Ya benar. Terutama The Strokes. Awalnya. Oke. Abis main gitar sampai gila katanya. Iya. Sampai nggak bisa tidur. Terus lo pindah ke bass tuh apa motivasinya? Tiba-tiba main bass. Motivasinya basicnya sih simple aja, gara-gara gue denger lagu apa ya, lagu-lagu kok ada kayak nih suara apa ya yang low end gitu, yang ngebass banget gitu. Apa tuh instrumen apa tuh? Oh ternyata bass. Dan awalnya asik juga nih, terus gue liat video-video di YouTube orang main bass gitu kan. Habis itu dari situ sih motivasi gue awalnya main bass. Iya. Kapan tuh? Itu pas COVID juga. Oh COVID lu barengan berarti? Barengan banget, karena gue bener-bener explore habis The Strokes apa ya, gara-gara ya udah jadi kebuka semua pas gue dengerin The Strokes. Kebuka semua tuh, gue bisa nerima lah kuping gue at least gitu. Berarti COVID gerbang gue menuju musik yang hakiki. Betul. Bisa dibilang gitu. Menarik sih motivasi lu ya. Kita bicara tentang band kali ya, langsung boleh. Coba ceritain kenapa bisa join band yang bernama Zap Hanam ini. Gimana ceritanya dan posisi lu sebagai apa? Oke. Awalnya mungkin pasti ada sangkut pautnya sama motivasi masa-masa COVID dan motivasi diri gue sendiri. Benar. Dan emang gue pengen ngeband. Di kuliah gue selain
selain gue pengen menempuh pendidikan, gue mesti nyari kesibukan lain gitu. Apa ya kira-kira? Nah pas banget tuh kan momennya nggak lama setelah COVID yang gue explore itu, kayaknya ngeband asik nih gitu kan. Dan di SMA gue juga udah pernah ngeband juga, yang iseng-iseng gitu kan, sama teman-teman SMA gue udah bikin-bikin lagu juga awalnya, tapi putus. Abis itu kayak mangkrak lah gitu kan. Nah akhirnya pas nyampe kampus, masuk kampus gitu segala macem, kok gak ada yang ngajakin gue ya. Sampai suatu ketika gue diajakin sama vokalis Zapanam sendiri waktu itu. Gitu sih. Itu sampai sekarang tuh ya? Sampai sekarang. Mungkin kita balik dulu ke masa-masa SMA lu, yang lu bilang tadi ngeband juga. Kenapa bisa putus di tengah jalan band-bandan SMA? Apa karena motivasi kurang atau ada faktor lain? Salah satunya pasti motivasinya kurang, dan kita kurang ngelihat dunia apa ya. Kalau mau manggung tuh gimana caranya sih, kita kurang ngulik di situ sebenarnya. Bla bla bla, dan emang apa ya, keputus gara-gara nggak di dalam satu lingkungan lagi gitu. Makanya itu menjadi ya udah aja. Ya udah aja awalnya. Apa nggak lanjut sama sekali atau? Nah sampai akhirnya pas gue udah jalan Zapanam, masih belum tertarik tuh mereka ini, kayak nggak ada kontek-kontekan, nggak ada yang ngirim materi lagu apa segala macam. Oh ya udahlah gitu, gue kirain bakal mungkin udah pudar aja gitu kali, udah sirna kali ini band ya gitu ya. Sampai suatu ketika nongkrong lagi, mereka berempat itu kan, ada berenam tuh awalnya tuh berempat, tanpa gua nongkrong gitu yang biasa, oh ya udahlah mungkin nongkrong doang gitu segala macem, dan mereka nemu chemistry langsung sikat bikin materi lagi gitu, dan gua tugasnya oh ya udahlah bagus gitu. Berarti lu setelah terpisah berapa tahun akhirnya di approach lagi? Sebenarnya gak terpisah banget, nongkrong masih nongkrong, tapi nggak ngobrolin pengen ngeband lagi. Maksudnya dan dalam bermusik. Iya, itu udah rada terputus tuh. Udah terputus SMA banget malah awalnya. Tapi secara pertemanan masih oke lah ya? Masih oke kalau teman. Nah, motivasi banyak sebenarnya listeners yang membuat seseorang menjadi semangat dalam hidupnya. Itu motivasi ya. Dalam konteks kali ini, hari ini Bapak Lukas mendapatkan motivasi dari musik The Strokes dan lain-lain, dari ya pokoknya influence musik lah. Nah, kita bisa simpulin kalau motivasi itu bisa datang dari mana aja. Sepakat. Oke, kita sepakat kan. Dan juga kita mau bahas fashionnya Lukas. Oh, fashionnya gue. Motivasi fashion itu ada tuh. Ada ya. Menurut lo ada gak? Ada, tapi nggak secara sadar gitu. Gue termotivasi nih buat berfashion gitu. Karena kan dari yang kita lihat di film-film, misal ada anak dibully karena fashionnya buruk, maksudnya lumayan sering ya. Dalam society-nya buruk. Terus dia dapat motivasi, gue nggak mau dibully terus, gue harus level up. Langsung dia berfashion dengan motivasi yang itu dan menjadi gaul. Apakah lu melewati fase itu? Tidak sih. Enggak. Lu nggak dibully? Gue nggak dibully. Sempet diceng-cengin gue waktu SMP. Ini intermezzo dikit aja. Boleh. Gara-gara gue waktu itu, lu tau gak sih anti sosial club? Waktu zaman SMP kan ngetren banget ya. Gue beli bootlegnya, gue pakai ke sekolah. Dicengin nih, SSC digituin mulu. Tapi kesannya itu bukan muji, malah menjatuhkan gitu. Gue bisa sadar gitu dari apaan sih, lama-lama udahlah gue gak usah pakai hoodie yang aneh-aneh lagi gitu. Itu jadi salah satu. Tapi kalau yang belakangan ya, kalau nanya yang belakangan mungkin gak tau lah, gue gak ada motivasi. Mungkin ngeliat temen-temen gue aja pure, keren juga ya celana corduroy, beli gitu. Berarti jeplak. Awalnya. Berarti dari alam bawah sadar lo langsung, ini keren, gue harus bisa kayak gitu mungkin ya. Iya bisa, sih gitu sih kayaknya. Berarti ya bisa juga fashion dijadikan motivasi, atau sebaliknya motivasi dijadikan buat orang memperbaiki fashionnya. Menarik sih, dalam bahasa motivasi ini lebar banget sebenarnya. Contohnya ya gue boleh cerita ya? Iya boleh dong. Kan dari tahun 2015 gue bikin podcast ini, One Bite at a Time.
Sebenarnya dulu banyak lika-liku lah dalam membuat podcast ini, cuman seberjalannya waktu gue ada yang motivasi gue lah, banyak lah mentor-mentor. Ya seperti teman gue, yang nggak usah disebut lah namanya lah. Pokoknya dia berjasa buat diri gue, dan itu ngebuat gue buat termotivasi lagi buat nerusin podcast ini. Zaman 2015 soalnya kan nggak rame kan podcast. Iya. Ya kan? Belum ada. 2015 udah ada tapi sepi. Iya sepi kan. Siapa orang yang nonton podcast? Iya. Podcast sekarang lebar banget nih, dari yang horor, fun, stylish, musik, dan gue ngambilnya motivasi lah, karena gue di sini sekarang. Maksudnya kenapa gue bisa di sini sekarang? Karena motivasi. Gue mau membalaskan budi gue ke orang-orang yang memotivasi gue dengan tetap berkarya. Betul. Yang motivasi orang juga. Kadang juga nih kita udah terasa termotivasi tapi nggak ada orang-orang yang support kita. Sang apa namanya, kayak temen-temen lu yang masih support lu one bite at a time gitu kan. Maksud gue peranan orang lain juga penting banget sih. Betul. Faktor penting lah buat 100%-in motivasi lu itu, maksud gue. Buat memfasilitasi motivasi yang udah dalam otak. Benar sih. Bisa aja cewek, bisa aja teman-teman best friend lu, ya kan. Pokoknya adalah alasan lu buat anjing gue pengen kayak gini lagi. Itu sih yang bikin gebrakan lagi. Yang gitu. bikin senang. Support. Oke, kita lanjut ke mungkin masa depan lu ya, Kas. Cita-cita. Lu mau jadi apa sih, Kas? Gue mau apa ya? Kelar kampus tepat waktu. Ya itu gitu, pasti. Itu pertama. Gue juga. Kedua, gue pengen gak jauh-jauh dari industri kreatif sih, Bil. Entah itu musik, film, apapun itu. Yang penting di itu juga kreatif, lingkupnya kreatif. Iya. Karena apa ya? Dunia gue setiap harinya sekarang udah gak politik, gak yang tradisional banget. Di rumah juga gue on my own gitu kan. Ya udah, jadi gue ngelihat hal yang menarik buat gue itu hal-hal yang berhubungan dengan industri kreatif gitu, kayak film, musik. Berarti kreatif dalam diri lo ya? Iya. Apakah musik menjadi apa ya, karir utama? Sebenarnya pengen, tapi gue selalu bilang ke diri gue kalau misalkan gue pengen sesuatu tuh jangan dijadiin beban banget gitu loh, jangan dipatri di otak tuh gue ngurus musik mulu. Boleh buat sesaat, tapi kalau misalkan buat berkepanjangan, gue liat situasi juga nih. Misalkan gue ngeband, gue liat teman-teman band gue pada kayak gimana. Kalau ada, ya udah let it flow aja gue. Pengennya sih tetap bermusik emang. Berarti buat kedepannya musik menjadi cita-cita utama, cuman kita harus realistis ya. Iya. Oke. Tapi kalaupun gak lanjut amit-amitnya atau misalkan gimana, tetap aja lah ada terus. Maksud gue gitu loh, bermusik kayak lagi gitu. Karena hobi juga gak sih? Hobi juga. Benar. Hobi yang menjadi karir kayak oke banget itu. Lalu gue lihat-lihat dari dulu lu tuh di story sering share film, buku. Tadi yang lu bilang karena lu demen kan. Iya. Ada film yang memotivasi lu gak sih sampai sekarang? Dan mungkin bisa ngerubah hidup lu. Ada gak? Oke. Kalau lagi-lagi motivasi di hidup gue tuh terjadinya secara gak sadar kali ya. Mungkin kalau misalkan yang ngerubah hidup gue ada beberapa kali ya. Contoh simpelnya aja, film simpel sih, ADC. Ya. Itu tuh menjadi comfort movies gue buat ditonton ketika gabut. Pasti setiap tahunnya ada aja tuh kalanya gue balik lagi nih kan, udah nonton film apa lagi. Gue pengen ini sekali-sekali yang ringan tuh apa ya, ADC. Dan go-to-nya ADC pasti yang top of mind gue. Apalagi buat jadi ice breaking sama teman-teman gue yang misalnya lagi nongkrong di rumah kan, terus ada TV atau ada laptop apa segala macam, udah gabut nih, udah mabar kelar, udah ngobrol di laptop segala macam, ngapain lagi ya? Nonton ADC gue biasanya itu buat jadi ice breaker. Beberapa kali udah pernah gue lakuin trik gue itu. Emang selalu works terus. Seru sih. Iya. Apa lagi? Mau ngomong lagi? Apa lagi ya? Enggak, gue kira mau ngomong lagi. Enggak. Enggak, udah. Udah. Oke. Tadi kan film yang fun. Iya.
gue mau tahu film yang sangat memotivasi lu dalam hal apapun. Oke. Kalau itu kan tadi cuman fun, Oke. Ini yang benar-benar change my life gitu ya. Satu film yang Oke, apa ya Bill? Yang pertama sih ada Dune, tau gak lo? Dune-nya yang Timothée Chalamet, ya itu gara-gara 2020-an kayaknya film-film fantasi yang modelan Avengers yang big budget, terus juga kayak gak realistis banget lah, tapi di Dune ini secara visual bagus gitu kan, CGI-nya rapi pastilah kan, dan juga yang gue suka itu poin dari filmnya gitu loh, dan juga penggambaran dunianya yang fiksi itu tuh ada sangkut pautnya juga sama realita kita sekarang gitu. Gue jadi sukanya selain visual, emang poin dari cerita keseluruhan dunia itu yang gue demen gitu loh. Bener-bener kayak bikin gue terbuka aja sedikit sih habis nonton dan makan popcorn di bioskop. Oke. Gitu. Oh, lu nonton di bioskop? Gue di bioskop. Gue waktu itu nonton Dune, cuman karena gue nontonnya di streaming platform dan nggak terlalu nyimak, karena buffering mungkin ya. Oh ya. Gue tuh ceritanya rada lupa tuh. Nah tentang ini kan ya. Kayak apa ya? Satu planet yang antah berantah yang nggak punya tuan, tapi direbutin sama dua pihak gitu intinya. Banyak politik lah di dalamnya gitu, perang-perang apa segala macem gitu. Motivasi kedua belah pihak itu perang apa? Buat ini kekayaan, gara-gara di satu tanah ini tuh ada cacing itu yang buat kayak istilah katanya tuh penjaga daerah situnya deh gitu. Nah pokoknya ini daerah kaya nih. Dua pihak ini yang berperang pengen nguasain itu daerah gitulah. Oh makanya perang tuh dia. Berarti cuman perebutan wilayah ya? Iya, perebutan wilayah bisa dibilang. Geopolitik. Geopolitik. Nah tapi apa ya? Tadi gue pengen bilang apa sih? Bentar. Ayo. Nonton bentar. Apa dia? Wah lanjut dulu deh, gue lupa lagi. Gak apa-apa. Nanti kalau udah inget cerita ya. Oke. Abis film Dune, tapi kalau ini kita kan sharing ya. Jadi gue gak apa-apa dong cerita. Gak apa-apa lah. Film yang ngebuat gue termotivasi itu apa ya? Film jadul sih. Oke. Paling gak jadul-jadul amat sih, Almost Famous. Gue juga kepikiran kan? itu lagi, Almost Famous. Keren ya? Mungkin relate sama kita berdua kali Bil. Karena gue juga kan penikmat musik, lu pelaku musik. Itu setelah gue nonton itu, gue termotivasi buat, kan gue sekarang podcastnya. Dan di film itu ada anak bocah umur 15 ya? 15. Remaja gitu. Nginterview berbagai band. Nah, itu gue menjadi motivasi banget buat gue tuh. Kalau lanjut deh. Apa? Lu termotivasinya dalam segi apa? Mungkin jawaban kita bisa beda, Bil. Gue karena di YouTube ini ada Soleh Solihun juga. Oke. Tahu kan? Tahu gue. Dan si bocil itu mirip Soleh Solihun kerjanya, interview bla. Dan gue juga suka nginterview orang kayak lo kita sekarang. Iya. Itu menjadi motivasi besar sih buat gue, buat anjir bisa sekeren ini ya, padahal dia masih anak kecil. Gue merasa termotivasi dan ada merasa kalah juga sih dengan bocil itu. Kalau lu apa, Kas? Kalau gue mungkin termotivasinya gara-gara ini aja, dia tuh 15 tahun jenius, udah bisa bikin laporan tentang band-band gitu, nulis buat jurnalnya gitu aja sih sebenarnya. Seorang 15 tahun gitu loh, udah bisa bikin 15.000 kata lah apa segala macam. Keren sih. Keren. Jadi film itu motivasinya banyak sih sebenarnya. Banyak banget emang ya. Oke, udah ngomongin musik, ngomongin masa depan, cita-cita lu, motivasi lu dalam bermusik juga, influence dalam hidup lu. Kayak lu harus ngasih motivasi nih buat teman-teman di rumah pendengar. Biar termotivasi untuk menjalani apapun yang disuka, bidang apapun. Apa motivasi yang lu bisa berikan? Motivasi yang Lukas Teguh hari ini bisa berikan kepada pendengar itu Lukas Golden Way.
Ya mungkin kalau misalnya lu suka sesuatu terus kejar sampai bikin apa ya? At least ada karyanya, misalnya lu suka masak, lu masak terus lu jual. Gitulah ya gampangnya. Lu suka apa namanya? Lu suka gambar, lu gambar, lu publish sampai orang-orang tahu. Ya maksud gua adalah hasilnya yang bisa dunia ini lihat dan teman-teman sekitar lu pun bisa lihat. Jangan cuma lu suka sesuatu lu nggak ngapa-ngapain. Maksud gue lu masih muda juga kan, rata-rata mendengar lu masih muda kan. Pendengar gue masih muda. Iya, nah anak muda ini sekarang kita energi masih banyak, ya kan. Ya udah, maksudnya bikin aja gebrakan banyak-banyak gitu. Daripada nanti lu tua udah boyo, gak bisa ngapa-ngapain, nyesel. Ya. Setuju sih. Itu sih gue. Jadi poin dari Lukas Teguh hari ini, Golden Ways. Masih muda, kejar aja ya motivasinya. Yeah. Kalau misalnya punya kesukaan, kejar, jangan diem aja. Yeah. Kalau udah tua, takutnya nyesal. Betul. Nyesal guys. Motivasi yang sangat apa ya? Ya sebenarnya itu motivasi wajar, klise. Cuman itu motivasi yang harus dipunyai semua orang gak sih? Iya benar. Walaupun itu motivasi simple ya. Iya nyatanya juga gara-gara gue ngeliat teman-teman gue masih belum ada yang gitu nih muda-mudanya, makanya gue kayaknya itu aja deh yang perlu gue sampein. Karena masih banyak juga orang yang masih diam-diam aja di rumah, gak ngapa-ngapain. Gak ada geraknya. Iya. Berarti one last question. Oke. Seberapa besar motivasi bagi diri lu? Persenan kali ya jawabnya. Boleh. 80% sih. Enggak, 60%. Sisanya? 60% motivasi, 40% gue improvisasi. Setuju. Keren. Itu 60% motivasi, 40% apa tadi ya? Apa tadi? Improvisasi. 60% motivasi, 40% improvisasi. Yes. Kita dari tadi improvisasi gak? Jujur nih, full improv kita, impromptu. 40% tuh ambil, 60%-nya motivasi. Betul. Oke, listeners, kayak itu dulu hari ini bincang-bincang kita dengan Lukas Teguh. Ya. Lukas Palmarum Nababan namanya. Yes. Terima kasih Nabil ya. Terima kasih Pak. Saya sudah jauh ke Gandul 11 menit. Panas ya? Enggak sih. Bisa aja. Cuman motivasi. Gara-gara gue hari termotivasi buat datang ke sini. Ya. 60%-nya gue termotivasi, 40%-nya tadi gue di jalan improvisasi aja. Gue ngapain ntar di sono ya gitu. Di jalan lu improvisasi ya, slap-slapnya. Oke, listeners, motivasi itu penting buat hidup. Matkul. Ya pokoknya lu harus termotivasi hingga matkul. Apa Nabil? Itulah. Ya pokoknya itulah. Untuk matkul. Nah, mata kuliah. Motivasi. Udah gak jelas. Dah listeners. Thank you. Mantap.